Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Ganigia. Saya akan membahas tentang elektroforesis dan thermal cycle. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu molekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran. Elektroforesis merupakan metode yang paling banyak dipakai saat ini dalam percobaan biokimia dan biologi molekuler. Secara umum, elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasikan, dan memurnikan fragmen DNA. Jenis-jenis elektroforesis ada elektroforesis gel. Dalam elektroforesis gel, molekul-molekul tersebut dipisahkan berdasarkan laju perpindahannya oleh gaya gerak listrik di dalam kandungan gel. Laju perpindahan tersebut bergantung pada ukuran molekul bersangkutan. Elektroforesis kapiler yaitu metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi wafer. Yang ketiga, elektroforesis kertas, yang itu jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase dalam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak, terutama ialah ion-ion kompleks. Selanjutnya bagian-bagian elektroforesis. Yang pertama, sumber daya listrik. Kabel tanah dengan warna merah yaitu anoda atau elektroda bermuatan positif, dan hitam katoda atau elektroda negatif, menghubungkan satu daya ke kotak gel. Yang kedua, buffer, menentukan pH sistem dan muatan listrik pada zat terlarut. Yang ketiga, ruang elektroforesis, wadah atau tangki plastik yang diisi dengan penyangga untuk mencegah pergerakan biomolekul. Yang keempat, elektroda, yang membantu memisahkan molekul karena kemampuannya menarik muatan dan muatan berlawanan. Yang kelima, gel coaster dan sisir. Gel dituangkan ke dalam gel caster yang berisi gel dan disimpan di dalam peralatan setelah larut dan pelarut. Semua ditempatkan menggunakan sisir untuk mempersiapkan pembuatan sampel. Prinsip kerjanya yaitu besarnya gaya gesek pada fluida disebabkan viskositas fluida. Semakin besar viskositas atau kenetalannya fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat-zat viskositas dihasilkan oleh gaya konvensi antara molekul zat cair. Gaya ini disebut juga gaya Stokes. Cara penggunaannya, yang pertama, siapkan gel untuk elektroforesis. Yang kedua, jepit gel di dalam tempat gel. Yang ketiga, masukkan gel ke dalam elektroforesis chamber. Yang keempat, tuang running buffer sampai batas yang tertera dalam elektroforesis chamber. Yang kelima, isi sampel yang akan dihaneng ke dalam sumuran yang tersedia di dalam gel. Yang keenam, tutup chamber. Yang ketujuh, sambungkan ke power supply dan set tendangan volt ke watt arus waktu, kemudian mulai hanning. Yang kedelapan, setelah selesai, lepas gel dari kaca dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan. Yaitu selanjutnya, troubleshooting arus listrik kabel sisir kebocoran. Begitu banyak peluang terjadinya masalah. Namun menggunakan gel karena elektroforesis masih merupakan cara yang efektif untuk memisahkan protein, sehingga hasil detektif imun berbasis antibodi dapat terlihat. Selanjutnya, pengertian thermal cycle. Thermal cycle adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengaktifkan segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase PCR. Teknik thermal cycle juga dapat digunakan di laboratorium untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu, seperti enzim pencernaan, anestetik, atau diagnosis cepat. Fungsi thermal sensor adalah meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dan langkah-langkah dikrit yang diprogramkan sebelum blok thermal memiliki lubang-lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Suhu yang berbeda-beda ini diperlukan untuk memisahkan untai DNA, mengikat polimer, dan memperpanjang untai baru. Bagian depan thermal sensor ada lid untuk melindungi terhadap penguapan akibat pemanasan tabung reaksi dan pelat reaksi. Yang kedua, lid knob
memutar knob tutup searah jarum jam dan menurunkan pelat pemanas untuk memberikan tekanan pada tutup tabung. Hal ini agar tabung menempel kuat di blok untuk kotak yang lebih baik, lalu untuk menggeser ke belakang. Yang ketiga, sampel blok. Bagian dari unit tempat tabung sampel dan pelat ditempatkan. Yang keempat, keypad digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan. Bagian belakang terminal saudara. Yang pertama, power J-blade connector, yaitu kabel seket dan second variable daya. Yang kedua, power switch untuk daya hidup dan mati. Yang keempat, USB port untuk menjalankan unduhan dan ringkasan ke komputer. Yang kelima, ventilasi udara untuk keluarnya udara. Sekian dari saya, rekan Niga. Terima kasih.